Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahma Ramadhani dan rekan saya Cecilia Tabita Ramadinda. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi kami yang berjudul Konsep Dasar Psikologi Perkembangan AUD 1. Pembahasan yang pertama itu A. Pendahuluan dan kedudukan psikologi, B. Pengertian psikologi, C. Kedudukan psikologi perkembangan AUD dalam sistematika psikologi, D. Sejarah dan studi modern tentang psikologi perkembangan AUD. Psikologi juga sangat berguna bagi kita untuk mengetahui kejiwaan seseorang serta karakter yang dimiliki orang tersebut. Dalam prasejarah, ilmu psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psike, yang memiliki arti makna hidup, jiwa, dan logos itu memiliki arti ilmu pengetahuan. Kalau dilihat dari keterangan di atas, dapat diartikan secara harfiah bahwa psikologi itu memiliki arti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, yang dimana kalau dianalisis lebih mendalami, psikologi merupakan ilmu yang menyangkut jiwa serta responsif dari orang itu sendiri terhadap dunia sosialnya. Respon ini merupakan ciri-ciri jiwa atau karakter orang tersebut. Adapun beberapa faktor Yunani kuno dalam menolak psikologi. A. 1. Mereka merasa bahwa jika seseorang adalah privasi mereka dan tidak layak untuk dipelajari. 2. Pola mereka masih tradisional. 3. Terjadinya boikot pengetahuan dan atau perampasan ilmu pengetahuan besar-besaran. Yang keempat itu provokator atau adu domba masyarakat. Itulah keempat alasan mereka menolak psikologi sebagai ilmu yang wajibkan untuk dipelajari atau dapat dikatakan sebagai masyarakat penolakan dalam pendidikan. Bukti berdirinya psikologi ini diperkuatkan oleh jalan sejarah yang diiringi kemajuan pada masa itu. Psikologi memiliki 3 mata yaitu psikoprasistematik. Pada zaman ini manusia telah dapat merenung tentang keberadaannya, seperti apa tujuan untuk diciptakan dan lain-lain. Dari zaman psikologi prasistematik ini berjalan lagi menuju ke arah yang lebih baik. B. Pengertian psikologi perkembangan AUD secara bahasa. Psikologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu 2 kata, psike dan logos. Arti psike itu jiwa dan logos itu adalah ilmu. Dengan demikian, psikologi itu adalah jiwa ilmu atau yang disebut dengan juga ilmu yang mempelajari jiwa manusia. Jika seseorang diminta menunjukkan mata, tangan, atau bagian titik lainnya, maka dengan mudah orang tersebut menunjukkan bagian yang ditanya dengan jawaban yang sama. Jiwa itu merupakan sesuatu yang abstrak sehingga sulit ditunjukkan di mana letak dalam tubuhnya. Jiwa itu sulit ditunjukkan sebab jiwa berada dalam seluruh tubuh manusia dan menjadi pergerakan dari seluruh peristiwa seseorang. Oleh sebab itulah tidak dapat dipelajari secara langsung, tetapi dipelajari lewat ekspresinya. Sebagian psikologi menyatakan bahwa jiwa itu dapat dipelajari melalui tingkah laku yang muncul sebagai ekspresi jiwa dari orang. Pendapat ini didukung oleh para tokoh aliran psikologi behavioristik. Lewenthal mengutip dari Hutchinson Encyclopedia menyatakan bahwa psikologi itu adalah studi sistematis tentang perilaku manusia, mencakup insting, budaya, fungsi berpikir, inteligensi, dan bahasa. Psikologi itu adalah cabang ilmu pengetahuan yang membahas perilaku atau tindakan atau proses mental dan pikiran, diri atau kepribadian yang terkait dengan proses mental. Bertujuan untuk memberikan pemaparan dan penjelasan, peramalan dan memotivasikan perilaku. Pemaparan deskripsi
Psikologi perkembangan memberikan gambaran perilaku manusia yang muncul ketika anak usia 1 tahun secara umum sudah mampu berdiri, dan makan makanan yang padat. Penjelasan adalah usaha menjelaskan mengapa perilaku yang muncul pada usia tertentu. Misalnya, anak usia 1 tahun mampu berdiri sendiri karena telah menjadi kematangan organisasi dan materi anak, sedangkan pemaparan dan penjelasan perilaku yang muncul dan faktor yang menyebabkan perilaku yang muncul itu menunjukkan peramalan tanpa adanya perilaku yang muncul di kemudian hari. Perbedaan perkembangan dan pertumbuhan terletak dari beberapa antara lain. Dari segi definisinya, sebenarnya perkembangan dan pertumbuhan itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Pertumbuhan itu sering disebut dengan cikal bakal kemajuan anak sendiri dikarenakan pertemuan berkaitan dengan perkembangan. Oleh sebab itulah ada beberapa pepatah yang menyatakan pertumbuhan sebagian dalam kesuksesan, sedangkan perkembangan itu adalah pendorong dari pertumbuhan itu sendiri. Perkembangan inilah yang memberikan stimulasi dan penerangan dalam tubuh kembangnya anak itu sendiri. Menurut Hurlock, pada dasarnya dua proses perkembangan itu perkembangannya itu pertumbuhan atau evolusi dan juga kemunduran atau involusi menjadi secara serentak dalam kehidupan manusia. Perkembangan itu mencakup hal-hal yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Di dalam Undang-Undang dalam Sistem Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 14 menyatakan bahwa anak usia dini itu adalah anak usia 0 sampai 6 tahun. Bredekam, seorang ahli pendidik anak usia dini, menyatakan bahwa anak usia dini itu adalah anak usia 0 sampai 8 tahun. Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa psikologi perkembangan anak usia dini itu adalah ilmu pengetahuan yang mengkajikan dan meneliti proses perkembangan mental, perilaku dan titik anak antara usia 0 sampai 8 tahun. C. Kedudukan psikologi perkembangan AUD dalam sistematika psikologi. Psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari jiwa dan tingkah laku manusia sejak dari bayi hingga dewasa, yang mempelajari aktivitas respon individu terhadap lingkungannya, sehingga diketahui pengaruh dan psikis manusia yang berpengaruh terhadap perilakunya. Terangkan perkembangan adalah perubahan menuju ke arah yang lebih maju dan lebih dewasa, bukan perubahan menuju kemunduran. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa psikologi perkembangan itu adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam perkembangannya dan latar belakang yang mempengaruhi dari bayi hingga dewasa, yang meliputi perubahan psikopis, psikis, dan fisik pada anak yang mempengaruhi perilaku sang anak. Banyak sekali faedah atau kegunaan seseorang mempelajari psikologi perkembangan dalam mendeskripsikan, memahami perilaku diri sendiri dan orang lain. Terutama akan sangat perlu menguasai ilmu ini bagi seseorang yang selalu mengadakan komunikatif dengan orang lain. Misalnya orang tua sebagai pemimpin keluarga atau guru pendidik dan lain sebagainya. Faedah praktek mempelajari psikologi perkembangan yang dapat ditemukan di antara lain. Yang pertama, 1. Untuk memahami garis besar. 2. Dapat memunculkan sikap senang bergaul dengan orang lain, terutama dengan anak-anak dan lain sebagainya. Yang ketiga itu dapat mengarah seseorang untuk berbuat dan berperilaku yang selaras dan dengan tingkat perkembangan orang lain. Yang keempat itu khususnya bagi pendidik, dapat memahami dan memberikan bimbingan kepada anak sesuai dengan taraf perkembangan anak didik. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Cecilia Tabita Ramadina. Selanjutnya
Baik, akan saya lanjutkan. Psikologi yang mula-mula bergabung dengan filsafat akhirnya memisahkan diri dan berdiri sendiri sebagai ilmu yang mandiri. Hal ini adalah jasa dari Wilhelm Wundt yang mendirikan laboratorium psikologi yang pertama pada tahun 1979 di Leipzig untuk meneliti peristiwa kejiwaan secara eksperimental. Psikologi yang tadinya bersifat filosofis menjadi psikologi yang bersifat empiris. Kalau mula-mula psikologi kemudian mendaftarkan atas hal-hal yang objektif, hal-hal yang positif, dan kemudian makin berkembang psikologis empiris itu. Adapun beberapa faktor lainnya di antara lain, 1. Anak-anak yang dijadikan objek observasi adalah anak-anak yang dari orang-orang terbuka, sehingga tingkah laku anak ini tidak dapat mewakili tingkah laku anak lainnya. Yang kedua, hasil observasi seringkali tidak objektif karena pada jumlah penulis yang memiliki kecenderungan subjektif dalam melihat dan mengambil kesimpulan. 3. Observasi yang dilakukan sering bersifat selektif, tidak teratur dan tidak sistematis. Misalnya, yang dicatat hanya yang kebetulan memberikan kesan atau impresi pada observasi. Yang terakhir, kenyataan menunjukkan bahwa kebanyakan pembuatan biografi penelitian kurang selektif dan objektif. Selanjutnya, sejarah dan studi modern tentang psikologi perkembangan anak usia dini. Munculnya psikologi perkembangan diawali dengan upaya ingin memahami perkembangan anak serta memberikan gambaran tahapan perkembangan anak secara keseluruhan dalam rentang kehidupan. Perkembangan merupakan pola pergerakan atau perubahan yang dimulai sejak masa pembuahan dan terus berlangsung selama masa hidup manusia. Para ilmuwan mengakui bahwa perkembangan terjadi di sepanjang kehidupan, sehingga konsep perkembangan yang dapat dikajikan secara ilmiah ini dikenal sebagai perkembangan rentang kehidupan. Psikologi perkembangan didefinisikan sebagai cabang ilmu psikologi yang menelaah berbagai perubahan di dalam diri individu yang terjadi dalam perubahan internal individual. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pengaktifan kembali di bidang studi ini adalah: 1. Terjadinya perubahan orientasi dalam riset psikologi perkembangan yang menjadi eksperimental sifatnya. Yang kedua, faktor kedua itu adalah penemuan kembali hasil-hasil Piaget secara terus-menerus. Jean Piaget aktif penyelidikan mengenai perkembangan kondisi pada anak-anak dari bayi sampai remaja dan lain sebagainya. Ketiga, faktor yang ketiga adalah mendorong kebangkitan kembali psikologi perkembangannya adalah adanya minat baru terhadap asal mula tingkah laku atau origin of behaviorism yang ditandai dengan meningkatnya studi riset yang menyangkut bayi-bayi. Selanjutnya, sejarah psikologi perkembangan. Pada awalnya psikologi perkembangan berkembang dari mulai tahap masalah usia. Namun untuk mempelajari usia tentunya berhubungan dengan tahap perkembangan. Psikologi perkembangan ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Sejarah awal mula terbentuk psikologi perkembangan ini dipengaruhi oleh pendapat para ahli di zaman dahulu dengan pemikiran yang berbeda-beda. Setiap pendapat yang dimunculkan akan mendapatkan pertentangan, namun pertentangan yang muncul dapat melahirkan pemahaman atau pendapat baru yang membawa perkembangan psikologi menjadi lebih aktual dan sistematis hingga modern sampai saat ini. Sejarah dalam psikologi perkembangan ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu: 1. Minat awal dalam mempelajari psikologi perkembangan pada anak. 2. Sebagai dasar secara ilmiah dalam psikologi perkembangan. 3. Muncul psikologi perkembangan secara modern. Yang pertama, minat awal mempelajari perkembangan anak, yaitu pada awal abad ke-17 seorang filsuf bernama John Locke menemukan bahwa pengalaman dan pendidikan merupakan faktor utama yang menjadi penentuan dalam perkembangan anak. Yang kedua, pembentukan psikologi perkembangan secara ilmiah, yaitu menurut Platt, Locke, dan Rawls telah menemukan pandangan tentang mata anak-anak yang pada dasarnya berspekulatif karena tidak ada bukti nyata dari hasil riset ilmiah atau observasi pada anak-anak. Yang ketiga, munculnya studi psikologi perkembangan modern. Bukti kita mati tentang perkembangan anak baru mulai berkembang pada bagian abad ke-20. Usaha-usaha awal kebanyakan berupa penelitian yang mendeskripsi sifatnya. Data-data normatif dikumpulkan dalam perkembangan fisik dan motorik. Anak-anak dipandang dengan sudut pandang filosofis yang berbeda-beda. Psikologis diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1952 oleh Slamet Iman Santoso, profesor psikiatri di Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia Soleh Adnan Akhirudin 2018. Pada pidato pengakuannya sebagai Profesor Slamet menceritakan pengalamannya dengan pasiennya yang kebanyakan anggota militer dan mengawali pemerintah yang mengalami gangguan psikosomatis karena tidak mampu mengerjakan pekerjaan barunya setelah Indonesia mengambil alih pemerintahan dari kolonial Belanda pada tahun 1950. Pada awalnya, psikologi di Indonesia dikaitkan dengan psikologi klinik dan psikoanalisis dan banyak menggunakan teknik proyek serta tes IQ untuk psikodiagnostik. Pendidikan psikologi di Indonesia saat ini distandarisasi dan berada di bawah kontrol Departemen Pendidikan Nasional. Berikut tokoh-tokoh perintis psikologi perkembangan anak. 1. Johann Amos Comenius. 2. B. Jean-Jacques Rousseau. 3. J. P. Pestalozzi. 4. Friedrich Probel. 5. Dietrich Demann. Ialah orang ahli dari Jerman memperjuangkan agar psikologi anak diakui keberadaannya sebagai ilmu-ilmu lain yang telah diakui. 6. Wilhelm Preyer, yaitu seorang ahli dari Jerman yang juga melakukan penelitian seperti apa yang dilakukan Tiederman selama 3 tahun. Ia mempelajari perkembangan motorik bapak, ingatan dan kemauan anaknya dengan observasi dan eksperimen. Psikologi sebagai ilmu pengetahuan memiliki 3 fungsi, yaitu menjelaskan, memprediksi, mengembalikan. Ruang lingkup psikologi dapat ditinjau dari segi objeknya. Psikologi dapat dibedakan menjadi 2 golongan. Psikologi yang menyelidiki dan mempelajari manusia, dan psikologi yang menyelidiki dan mempelajari hewan. Tetapi bentuk psikologi umum dan khusus psikologi umum itu adalah psikologi yang menyelidiki dan mempelajari kegiatan atau aktivitas manusia pada umumnya. Sedangkan psikologi khusus yaitu titik kronologi yang menyelidiki dan mempelajari teknik kehutan dan aktivitas psikis manusia. Psikologi khusus itu ada bermacam-macam, yaitu psikologi perkembangan yang mencakup psikologi anak, psikologi puber, psikologi adolescensi, psikologi orang dewasa dan orang tua. Yang kedua, psikologi sosial. Yang ketiga, psikologi pendidikan. Yang keempat, psikologi kepribadian tipologi. Yang kelima, psikopatologi. Yang keenam, psikologi kriminal. Yang ketujuh, psikologi perusahaan. Menurut Immanuel Kant, ruang lingkup psikologi terbagi menjadi 3, yaitu kognisi, emosi, dan konasi. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.